ketertarikan awal gitu untuk menulis novel, terutama novel fiksi itu apa sih Mbak? Ketertarikan awal menulis itu udah ada dari sejak kecil ya Mbak. Jadi saya tuh dari kecil tuh udah terbiasa nulis apapun yang saya pikirkan, yang saya rasakan gitu. Apapun yang ada di imajinasi saya itu saya lebih mudah menyampaikannya dalam tulisan. Halo Sivitas Akademika Universitas Bangka Belitung dan pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Andina Syafrina dalam podcast UBB Berkisah. Podcast UBB Berkisah kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, seorang alumni Prodi Aquakultur Universitas Bangka Belitung, yaitu Putri Rohanti Zulfa. Nah, narasumber kita yang satu ini sudah menghasilkan cukup banyak novel ya, novel fiksi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita kali ini. Halo Mbak Putri Rohanti Zulfa. Halo Mbak. Selamat pagi dan terima kasih sudah hadir di acara podcast UBB Berkisah hari ini. Ya, mungkin Mbak Putri Rohanti Zulfa bisa sedikit memperkenalkan diri dulu kepada pemirsa. Halo semua, perkenalkan nama saya Putri Rohanti Zulfa. Saya merupakan alumni Aquakultur UBB angkatan 2019. Saya juga merupakan penulis novel yang aktif hingga sekarang. Luar biasa ya, berarti narasumber kita pada kali ini seorang mahasiswa aquakultur dan juga penulis novel. Berseberangan sebenarnya Mbak ya dengan jurusan kuliahnya gitu. Sangat karena, jelas. Ya, karena biasa kan kalau nulis novel itu di jurusan sastra gitu ya. Mbak. Tapi kita mungkin akan gali lebih lanjut gitu bagaimana Mbak Putri ya, Mbak Putri bisa membagi waktu gitu antara kuliah dan juga menulis novel gitu dengan jurusan yang bertolak belakang gitu dengan penulisan novel. Mungkin Mbak bisa diceritakan sedikit Mbak bagaimana? Iya, jadi kan udah jelas ya Mbak, jurusan saya tuh sebenarnya nggak sinkron dengan hobi saya kan. Jadi mau nggak mau saya harus untuk mengembangkan bakat menulis saya itu saya harus merelakan lah waktu luang saya untuk belajar lebih ekstra lagi untuk mendapatkan informasi-informasi tentang kepenulisan fiksi. Jadi misalnya ketika saya kuliah gitu, saya membagi waktunya setelah saya mengerjakan tugas atau setelah saya pulang dari kampus gitu, saya manfaatkan waktu luang saya untuk menulis gitu. Kadang-kadang juga saya suka sharing dengan teman-teman menulis gitu kan. Jadi ya banyaklah informasi kepenulisan yang saya dapat. Apakah ini Mbak, kalau belajar menulisnya itu dari mana? Apakah ada komunitas atau komunitas di UBB juga itu apakah ada atau enggak gitu? Dulu waktu COVID ya Mbak gitu 2020 saya tuh membuat sebuah komunitas online yang berisikan orang-orang yang suka menulis gitu. Jadi di situ saya berbaur dengan mereka, sharing tentang kepenulisan. Di situ saya juga mendapatkan banyak hal-hal baru tentang dunia fiksi dan juga saya belajar lewat artikel-artikel karena kan sekarang internet udah ini ya Mbak. Jadi penyebaran informasi juga udah lebih cepat. Jadi saya bisa mendapatkan informasi tentang kepenulisan fiksi itu dari artikel, dari video-video YouTube, dari beberapa penulis yang sharing gitu kan. Nah, terus tambahannya lagi ya dari teman-teman literasi saya yang sering merekomendasi saya untuk mengikuti kelas-kelas online gitu, mengikuti event dan lomba menulis. Nah, dari situlah bakat menulis saya jadi berkembang. Jadi kapan tepatnya Mbak Putri ini mulai menulis? Kalau menulis novel itu sejak 2021 Mbak. 2021 ya. 2021 angkatan masuk ke UBB-nya 2019. Berarti mungkin sekitar semester 4 ya Mbak, 4-5 ya, 5. Itu kalau ketertarikan awal gitu untuk menulis novel, terutama novel fiksi itu apa sih Mbak? Sebenarnya ketertarikan awal menulis itu udah ada dari sejak kecil ya Mbak. Jadi saya tuh dari kecil tuh udah terbiasa nulis apapun yang saya pikirkan, yang saya rasakan gitu. Apapun yang ada di imajinasi saya itu saya lebih mudah menyampaikannya dalam tulisan. Sehingga
menulis itu udah jadi kegiatan saya sehari-hari tanpa harus saya rencanakan. Saya tuh udah pasti nulis, Mbak. Tapi saya baru menyadari kalau menulis itu sebuah potensi itu sejak saat COVID itu yang saya ceritain tadi. Karena saya sering bergaul dengan teman-teman literasi, saya sering dapat informasi tentang kepenulisan. Disitulah saya mulai mengasah kemampuan menulis saya gitu. Berarti tantangannya kan tadinya kan menulis di diary mungkin ya Mbak ya, di diary atau di blog pribadi gitu. Nah tantangannya ketika switch atau pindah dari menulis dari diary ke diterbitin gitu untuk halayak ramai gitu kan yang bisa dibaca, itu apa Mbak tantangannya? Tantangan itu yang pertama, kalau nulis novel ya Mbak, gimana caranya kita tuh punya ide yang berbeda dari penulis lain. Karena kalau kita nulis yang sesuatu yang udah ditulis sama penulis lain kan buat apa? Pembaca nggak punya alasan kan untuk membaca punya kita gitu. Jadi mau nggak mau saya tuh harus punya ide yang berbeda gitu, yang unik lah gitu. Terus yang kedua itu gimana caranya saya nyelesain cerita tersebut. Karena kalau di diary kan ceritanya tuh kayak ngambang gitu aja ya Mbak gitu. Intinya random aja gitu. Tapi kalau novel kan dia ada permasalahannya dan itu ada penyelesaiannya. Jadi gimana caranya saya nyelesain cerita itu dengan baik, dengan cara yang logis lah gitu. Sehingga pembaca tuh tetap bisa nikmatin tanpa ada rasa terburu-buru gitu nyelesain ceritanya. Ya, menarik ya Mbak ya. Jadi total sekarang karya yang sudah diterbitkan atau dihasilkan berapa Mbak? Untuk novel yang sudah diterbitkan itu ada 18 judul. 18 judul. Iya. Itu sudah diterbitkan semua ya? Iya sudah Mbak. Dan insya Allah bulan ini, awal bulan itu mau terbit 2. Masya Allah. Banyak sekali ya Mbak ya. Nanti jangan lupa ini dipromosikan juga. Siap. Ditunggu untuk ini novel terbarunya. Siap, Mbak. Kemudian kenapa Mbak Putri ini lebih tertarik untuk menulis genre fiksi gitu? Karena karena saya senang aja Mbak nulisnya gitu, tanpa harus mencari tanpa effort yang berlebihan lah Mbak. Kadang-kadang imajinasi saya tuh kadang ngebawa saya untuk menciptakan cerita-cerita gitu. Jadi kan dari dulu kan saya tuh suka karena dulu tuh saya suka membaca Mbak, suka baca kalau lagi kecil tuh kan lagi SD, baca cerita yang ada di buku cetak gitu kan Mbak. Jadi terus ketika beranjak remaja pun saya mulai suka membaca novel. Biasanya novel-novel tentang percintaan lah Mbak gitu. Biasalah remaja kan. Jadi di situ imajinasi saya mulai berkembang kan. Saya untuk nulis fiksi tuh saya nggak perlu harus gimana-gimana sih Mbak, karena saya senang aja ngelakuinnya. Kalau inspirasinya sendiri? Inspirasi saya menulis novel itu sebenarnya datang dari imajinasi saya sih Mbak, yang ingin merealisasikan hal-hal yang tidak bisa saya wujudkan dalam kehidupan nyata. Contohnya coba. Contohnya saya tuh ingin datang ke suatu tempat ya Mbak, ke suatu negara gitu. Jadi saya buatlah sebuah novel yang latarnya di sana. Jadi dengan riset, dengan sharing dengan teman-teman yang pernah ke sana gitu. Saya jadi bisa merasakan dan membayangkan bagaimana saya di sana gitu. Berarti juga harus ada ya melalui proses riset gitu ya. Iya, tentu saja, Pak. Bahan yang diberikan di novel itu juga benar-benar bisa mungkin memberikan informasi lah ke pembaca. Kepada pembaca. Betul sekali. Kemudian ini kan Mbak ada bawa satu novel nih. Iya. Nah, ini apa nih Mbak ceritanya? Kenapa novel ini yang Mbak pilih gitu? Apakah novel ini berkesan gitu? Ya boleh. Novel ini novel pertama saya Mbak. Jadi ketika melihat novel ini selalu mengingatkan saya pada perjuangan saya lah untuk menemukan jati diri. Di mana saya harus melawan rasa takut, insecure, nggak pede sama tulisan saya, takut nanti jelek atau orang nggak suka gitu kan. Tapi alhamdulillah akhirnya novel ini pun selesai, walaupun dengan segala rintangan, dan saya juga langsung ketika saya mendapati hambatan dalam menulis, saya pun menyelesaikannya sendiri. Karena kan waktu itu memang saya nggak punya mentor kan Mbak, jadi saya belajarnya benar-benar mandiri.
Dari novel ini pun ketika sudah terbit kan ini kan ada editornya ya Mbak. Jadi saya tuh suka ngecek, belajar dari sini apa aja sih yang diubah gitu. Apa aja sih gitu. Ternyata ini kata bakunya tuh begini, bukan begini gitu kan. Dari situ saya banyak banget dapat ilmu kan. Dan ya karena keberanian itulah sehingga menjadikan saya seperti sekarang. Jadi ini novel pertama ya Mbak ya, yang Iya. judulnya tentang mati rasa. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit, bercerita tentang apa sih mati rasa ini? Novel ini tuh sebenarnya menceritakan tentang perjuangan seorang perempuan yang punya trauma di masa lalu, trauma kehilangan, pengkhianatan gitu. Terus di sini tuh diceritakan gimana sih caranya dia untuk bangkit dari trauma tersebut. Oke. Menarik ya, mungkin Iya. novel-novel yang lainnya juga, judul-judul yang lain juga lebih menarik ya. Iya. Kalau misalnya teman-teman nih mau beli atau misalnya cari novel Mbak, baca novel Mbak itu bisa dicari di mana sih? Untuk novel saya itu bisa, kalau di beberapa novel saya itu saya publish di Wattpad. Terus kalau untuk membeli buku fisiknya itu bisa langsung ke saya atau langsung ke penerbitnya. Oh, ke penerbit. Kalau di toko online gitu ada nggak Mbak? Ada, itu biasanya ada di Shopee penerbitnya. Iya. Shopee yang penerbitnya ya. Ini kalau untuk penerbitnya Mbak, apa di satu penerbit aja atau ada beberapa penerbit gitu? Berbagai penerbit Mbak. Berbagai penerbit Iya. ya. Oke. Apa sih Mbak tantangannya ketika kita tuh menyampaikan naskah kita kepada penerbit gitu? Biasanya apakah akan selalu ditolak, akan selalu diterima, atau misalnya kadang-kadang juga akan ada penolakan gitu dari penerbit? Untuk penulis novel ini tantangannya kalau ini yang menyerahkan naskah ke penerbit itu kita nggak hanya harus nulis cerita yang menarik Mbak, tapi harus kasih tulisan yang berkualitas. Jadi untuk dapetin tulisan yang berkualitas itu kan kita harus sering-sering nulis kan. Jadi harus rajin-rajin nulis, nggak harus kayak sekali nulis tulisan kita langsung bagus kan. Jadi tantangannya ya gimana caranya kita tuh selain bikin cerita yang bagus, kita juga bisa buat tulisan kita tuh menjadi berkualitas. Sehingga penerbit tuh tertarik untuk menerbitkan naskah kita. Berkualitasnya tuh gimana Mbak tolak ukurnya? Seperti apa ya Mbak? Ya sesuai dengan kaidah kepenulisan lah Mbak gitu. Iya. Oke. Berarti ini ya EYD kayak gitu tuh ya. Benar. Ya, itu juga diperhatikan ya di dalam penulisan. Makanya novel pertama saya ini awalnya itu benar-benar jauh lah dari kata sempurna kepenulisannya. Jadi saya belajar dari novel ini juga. Iya ya Mbak ya, berproses ya Mbak ya. Kemudian tantangan dan peluang dalam menulis novel, terutama novel fiksi, menurut Mbak Putri itu apa sih Mbak? Tantangan. Tantangan dan peluangnya gitu. Tantangan ini sih gimana caranya, kalau saya pribadi ya Mbak, gimana caranya saya tuh konsisten buat nulis fiksi. Karena kalau saya misalnya sehari atau udah lama nggak nulis, itu lama-lama jadi kaku, kayak bingung gitu. Apa sih yang mau ditulis gitu, padahal udah tahu nih dalam pikiran udah ada idenya, tapi bingung karena udah jarang nulis. Jadi gimana caranya saya ikut lomba-lomba, setidaknya itu menjadi wadah saya untuk belajar konsisten. Dan juga kan bonusnya bisa menjejak prestasi lah. Kalaupun dapat hadiah ya itu bonus tambahannya lagi. Kalau peluangnya apa Mbak? Kalau peluangnya ini yang pertama menurut saya pribadi seperti yang tadi saya bilang, itu kita bisa menjadikan lomba-lomba atau event yang tersebar di sosial media itu bisa menjadi wadah kita untuk menjejak prestasi. Terus yang kedua itu kita bisa, karena udah terbiasa nulis nih Mbak, jadi pasti ya sedikit banyaknya udah paham lah tentang kepenulisan. Kita jadi bisa bekerja di suatu penerbitan buku, entah jadi penulis atau sebagai editor gitu kan, atau instansi-instansi yang membutuhkan jasa editor gitu kan. Iya, jadi itu bisa sih Mbak, tapi ya gitu. Sebenarnya peluang ini tergantung gimana caranya kita memanfaatkan kemampuan yang kita miliki kan Mbak. Mau kita bisa atau kita ahli di suatu bidang, tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkannya kan buat apa? Nggak akan menghasilkan apa-apa. Iya. Oke. Mungkin ini ya Mbak ya, diskusi kita juga terakhir gitu. Rencana ke depan gitu dalam menulis novel. Rencana ke depan sebenarnya saya masih mau
apa ya Mbak, kejar target saya aja nulis. Gimana caranya saya tetap konsisten dalam 1 bulan tuh minimal ada 2 buku yang saya hasilkan. Iya. Menarik ya, ada 2 buku dalam 1 bulan. Luar biasa Mbak ya. Itu cukup sulit gitu bagi saya juga, itu kayak cukup sulit gitu untuk Awalnya saya juga menulis, begitu Mbak. ya. Ternyata bisa kalau Ternyata dicoba. bisa. Kalau ini Mbak, tadi kan Mbak ada cerita-cerita ya tentang pernah nerbitin buku anak gitu. Iya. Nah itu apakah itu buku bergambar atau novel juga? Itu seperti buku biasa, cuman dilengkapi dengan gambar-gambar untuk ilustrasi kan, karena anak-anak kan suka ini lihat gambar kan. Iya. Ya nanti mungkin bisa dilihat di mana Mbak kalau misalnya mau dicari gitu. Buku-buku saya itu bisa dilihat di akun Instagram saya, Mbak. Akun Instagram ya. Akun Instagramnya apa Mbak kalau boleh tahu? Putri R Zulfa _ Putri R Zulfa _ Iya. Jadi itu tadi ya, menarik sekali perbincangan kita pada hari ini tentang penulisan novel ya Mbak ya. Iya, tentang juga Mbak Putri ini bagaimana menulis novel fiksi di sela-sela perkuliahannya gitu. Dan juga sudah cukup banyak ya, 18 novel yang sudah diterbitkan oleh Mbak Zulfa, itu luar biasa sekali gitu. Apalagi di bulan ini akan terbit 2. Iya. Semakin diasah, semakin ini ya, makin ahli gitu dalam menulis novel. Oke, mungkin kalimat penutup buat para pemirsa di rumah gitu oleh Mbak Zulfa terkait motivasi dalam menulis novel, dan juga untuk adik-adik mahasiswa terkait bagaimana sih membagi waktu antara menulis dan juga menulis novel dan juga perkuliahan atau misalnya mengikuti kegiatan lainnya gitu. Iya, siap. Silakan Mbak. Buat teman-teman, ini bukan hanya untuk menulis novel ya Mbak. Buat teman-teman yang punya ketertarikan gitu dalam suatu hal gitu, apapun itu, walaupun latar pendidikan kalian itu nggak sinkron seperti saya gitu, jadi nggak ada alasan itu untuk kalian untuk nggak belajar, karena belajar itu kan dari mana aja gitu. Dan juga saya yakin kita semua pasti pernah lah udah ngelaluin berbagai proses perjalanan dalam hidup ini kan, sehingga perjalanan itu akan menjadi sejarah yang akan kita kenang nanti sepanjang masa. Tapi teman-teman harus ingat gitu, sejarah akan terlupakan oleh masa, tapi akan abadi jika kita menjejaknya dalam sebuah karya. Oke, luar biasa sekali Mbak Putri. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada podcast kita pada hari ini. Semoga Mbak Putri sehat dan juga dilancarkan penulisan novelnya, dan ditunggu novel-novel berikutnya gitu ya. Siap Mbak. Ya, mudah-mudahan nanti bisa didengarkan seperti Delestari gitu ya. Amin. Amin ya. Oke, pemirsa, demikian sharing session dalam UBB Bekisah pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di UBB Bekisah selanjutnya.